Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikr innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Ayat ini berbunyi atau menjelaskan tentang bahwa kelak bumi ini akan diwarisi oleh seseorang yang mana di dalam konsep atau keyakinan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah Isna Asyari yang meyakini 12 imam, bahwa imam terakhir dari mazhab Ahlul Bait Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar ajalallahu farjahu syarif. Ayat walaqad katabna fi Zabur, bahwa telah kami tulis di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikr, lalu setelah itu Al-Qur'an, annal arda, bahwa bumi yang kita tempati, yang kita duduki ini, yarithuha ibadiyas salihun, kelak Allah akan mewariskan kepada mereka orang-orang yang soleh, atau orang-orang soleh lah yang akan memegang dari bumi. Maksudnya as-salihun adalah Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar. Berbicara tentang juru selamat atau Al-Mahdi, diyakini oleh seluruh mazhab, diyakini bahkan oleh agama-agama tertentu di akhir zaman kelak akan ada juru selamat. Meskipun konsep atau keyakinannya berbeda, tapi bahwa bumi ini akan ada yang menyelamatkan. Bumi ini ada manusia yang akan memegang kekuasaan yang berasaskan atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Fakir tidak membahas tentang ikhtilaf atau perbedaan yang ada, tapi di sini Al-Fakir hanya akan berbicara tentang bahwa Al-Mahdi Al-Muntazar adalah sebagai imam terakhir dari mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, bahwa kita sebagai pengikut Ahlul Bait berkeyakinan bahwa kelak Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan menegakkan keadilan atau memberantas kezaliman di muka bumi, membangun jiwa Al-Mahdi di setiap generasi bukanlah hal yang mudah. Bukan dengan slogan-slogan Mahdawi, tapi tanpa memegang pada syariat-syariat Islam yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Riwayat mengatakan yang intinya bahwa Al-Mahdi alaihi salam, Imam Mahdi Al-Muntazar, akan muncul setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, dan sebagian menafsirkan kemunculannya berkaitan dengan banyaknya kerusakan ataupun kezaliman atau ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka. Imam Mahdi alaihi salam tidak keluar atau tidak datang dengan cara mukjizat seperti nabi-nabi yang ada. Bahkan Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar keluarnya akan diiringi dengan peperangan dan kesyahidan. Dan bahkan di peperangan itu akan ada pertolongan dan akan ada juga bencana-bencana besar. Seandainya kemunculan dengan Al-Imamul Muntazar Al-Mahdi ajalallahu farjahu syarif itu dengan cara mukjizat, seperti para nabi menampakkan mukjizat. Jadi seandainya kemunculan Al-Imamul Muntazar itu dengan cara mukjizat, maka tidak akan perlu kita menunggu sampai waktu lama hingga sekarang ini
dan tidak perlu lagi pada peperangan besar. Cukup dengan mukjizat. Seandainya itu zuhurnya atau keluarnya Al-Imamul Mahdi itu dengan cara mukjizat, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan keluarnya atau munculnya Al-Imamul Mahdi itu dengan cara seperti dengan mukjizat, tidak. Allah Subhanahu wa taala ingin tetap menjaga ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala ingin tetap menjaga kebebasan manusia dengan ikhtiar. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kekuatan gaibnya di luar dari ikhtiar manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menafikan kebebasan manusia, telah menafikan ikhtiar manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berbuat zalim pada hambanya, dan itu tidaklah mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jika Allah Subhanahu wa taala intervensi di luar dari ikhtiar manusia, seperti Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir contohkan, seperti Allah Subhanahu wa taala intervensi pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam pada apinya yang membakar, bukan pada manusia yang saat itu akan membakar, tapi apinya. Allah intervensi kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak intervensi kepada ikhtiar dari manusia yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, "Dinginlah, jadilah kamu dingin wahai api. Jadilah kamu dingin wahai api." Allah menjadikan api ini yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Allah intervensi kepada api. Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah tentara Namrud mengumpulkan kayu. Allah tidak mencegahnya. Allah tidak melumpuhkan kaki-kaki musuhnya agar tidak bisa berjalan pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah mereka untuk menyalakan api yang akan membakar Nabi Ibrahim, tidak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa oleh mereka, diletakkan di tengah kayu dan diikat hingga sampai api itu berkobar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Musuh-musuh Nabi Ibrahim melakukan apa yang mereka inginkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala intervensi, tetapi bukan kepada perbuatan manusia, tapi intervensi pada apinya, yaitu apinya didinginkan. Allah membiarkan orang-orang saat itu mengumpulkan kayu berbondong-bondong, mendatangkan kayu lalu membakarnya, membiarkan. Di saat itulah Allah tidak intervensi kepada ikhtiar perbuatan mereka. Allah intervensi dengan mendinginkan api. Intervensinya di api, bukan pada ikhtiar manusia. Menunggu Al-Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif itu bukan berdiam diri dan pasrah, tapi belajarlah. Sekali lagi, Al-Imamul Mahdi keluar atau muncul bukan dengan cara mukjizat, tapi dengan cara biasa. Allah tidak intervensi kepada perbuatan kita. Allah tidak intervensi dengan cara mukjizat supaya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi dengan mukjizat, tidak. Tapi kitalah yang harus menggerakkan ikhtiar kita, berusaha
untuk Imam Mahdi keluar. Ketika kita berusaha dengan menunggu kita, dengan belajar ilmu Ahlul Bait, menghidupkan ilmu Ahlul Bait, menghidupkan ilmu hauzah seperti fikih yang sangat penting, akidah, akhlak. Disitulah kita harus bergerak. Kita mempunyai ikhtiar untuk bergerak, untuk memunculkan atau Imam Mahdi, menyambut Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan intervensi dengan memunculkan Imam Mahdi. Tapi kalau kita tidak menggunakan ikhtiar kita untuk bergerak, untuk belajar, bagaimana Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif? Kita hanya menunggu berdiam diri mengharapkan Imam Mahdi muncul tanpa menggerakkan ikhtiar kita. Bagaimana Imam Mahdi akan muncul? Sesungguhnya matahari itu secara maknawi kita ibaratkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembawa petunjuk yang menyebabkan setiap manusia mendapat hidayah. Kita juga bisa diibaratkan sebagai matahari, cahaya Tuhan yang menyinari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan akal kita, jiwa kita, hati kita, dan alam ini. Karena itu, dengan apa kita bisa menyinari hati kita, jiwa kita, dan alam ini kalau bukan dengan ilmu Ahlul Bait? Kita tidak bisa menyinari hati kita, jiwa kita, alam ini dengan harta. Tidak bisa. Sebanyak apapun kita menyumbang, sebanyak apapun harta kita kumpulkan, tapi kita tidak peduli dengan ilmu Ahlul Bait, dakwah Ahlul Bait, nasihat Ahlul Bait kita tidak amalkan. Bagaimana hati, jiwa, dan alam ini akan bisa menyinari kegelapan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh, bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kita ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mukmin yang sejati. Iman, akhlaknya harus kuat, ilmunya harus kuat, yang dengan perbuatan dan akhlak kita bisa menyebabkan orang tersinari. Karena itulah pentingnya kita menimba ilmu, memperdalam ilmu Ahlul Bait. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nubarik lakum biwiladati al-Imam al-Muntazar al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Munculnya Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif adalah untuk menegakkan keadilan. Apakah menegakkan keadilan itu akan menafikan kezoliman atau menggerus dari kezoliman? Bukankah ketika kita ingin menegakkan keadilan berarti di situ telah ada kezoliman? Bukankah seperti itu? Imam Mahdi menegakkan keadilan, bukan keadilan yang bersifat seperti bahwa ketika ada kezaliman maka keadilan harus ditegakkan. Bukan seperti itu saja arti dari keadilan. Keadilan yang ingin ditegakkan oleh Al-Imamul Mahdi adalah keadilan yang al-waqi'iyah,
yang nyata, bukan lawan dari kezaliman, tapi keadilan yang nyata. Bagaimana Al-Imamul Mahdi meletakkan keadilan yang nyata di tengah-tengah umat? Kita harus perhatikan bahwa tujuan dari menegakkan keadilan yang sesungguhnya, al-adalah al-waqi'iyah, itu membutuhkan kepada muqaddimah, membutuhkan kepada pendidikan, bukan sekedar lawan dari kezaliman. Ketika kita melihat orang disakiti, lalu kita datang menghampirinya dan memberikan keadilan padanya, itu adalah keadilan lawan dari kezaliman. Imam Mahdi menegakkan keadilan bukan hanya seperti itu, tapi Imam Mahdi ingin menegakkan keadilan, bahwa keadilan itu adalah sebuah perbuatan yang bukan lawan dari keadilan saja, tapi itu adalah sebuah peradaban yang harus dilakukan. Karena manusia kita ini menyukai, atau sifat manusia ini menyukai realita, bukan hanya gambaran saja. Lawan dari kezaliman adalah keadilan. Kalau kita lihat dalam sebuah ayat yang berbunyi, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti nahtim, Allah akan menutup mulut-mulut mereka, dan yang akan berbicara itu adalah tangan atau anggota badan kita. Itu yang disukai oleh manusia, bahwa manusia menyukai keadilan itu adalah keadilan yang dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah tabiat manusia. Imam Mahdi menegakkan keadilan, ingin memuaskan kepada umatnya, ingin memberikan kepuasan keadilan, bukan hanya dengan lawan kezaliman, tapi manusia melakukan keadilan itu bagian dari akhlaknya, bagian dari perbuatan keseharian, bukan melakukan keadilan ketika kezaliman muncul, bukan. Kita ketika haus, kita minum. Kenapa kita minum? Karena kita haus. Bukan kita haus karena ingin kita minum bukan karena disebabkan haus. Kita minum karena kita hanya ingin minum. Ana minum hanya karena ingin minum, karena memang butuh, jiwa butuh atau badan butuh kepada air, bukan disebabkan haus. Jadi Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif ketika menegakkan keadilan, bukan hanya disebabkan di sana ada kezaliman saja lalu muncullah di situ keadilan, bukan disebabkan orang itu haus lalu dia minum, tidak. Tapi keadilan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang merupakan itu adalah perbuatan keseharian kita yang kita lakukan. Bukan hanya ketika kita melihat kezaliman lalu kita melakukan keadilan, bukan seperti itu saja. Jadi sekali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, menunggu Imam Mahdi butuh kepada ilmu, butuh kepada pengetahuan tentang ilmu Ahlul Bait seperti ilmu fikih, ilmu akidah dan akhlak. Karena keluarnya Imam Mahdi bukan dengan mukjizat,
tapi kesiapan kita sebagai orang-orang atau umat yang menunggu kedatangan Al-Muntazir Al-Mahdi ajalullahu farajahu syarif. Apakah kita sudah siap? Apakah kita bisa menerapkan keadilan tanpa melihat di sana kezaliman? Apakah bisa? Yang ada sekarang bahwa kita menerapkan keadilan ketika kita melihat di sana ada kezaliman. Itulah bahwa Imam Mahdi ketika akan menerapkan keadilan bukan hanya melihat di sana ada kezaliman, tapi sebuah masyarakat umat yang mampu melakukan keadilan tanpa melihat di sana ada kezaliman. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kami ucapkan mubarak dengan kelahiran Al-Imamul Mahdi ajalullahu farajahu syarif di bulan Sya'ban Muharram. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.